Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Harmoni bersama saya Ayah Rita. Teman-teman, pada bulan Juni ini insya Allah kita sebagai umat muslim akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan pada Hari Raya Idul Adha sendiri juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban bagi yang memiliki kemampuan finansial. Dan tentu kita juga ingin tahu bagaimana cara atau apa saja yang perlu diperhatikan sebagai pembeli maupun penjual hewan kurban. Dan saat ini sudah bersama kita semua yaitu dokter hewan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri, yaitu Dr. Puji. Dokter, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu bersama kita teman-teman podcast Harmoni. Dokter, kita kan juga tahu ya sebentar lagi akan menjelang Idul Adha. Dan banyak mungkin bagi teman-teman yang ingin berkurban. Dokter, mungkin ada menjelang kurban nanti apa sih yang harus diperhatikan untuk memilih hewan kurban sendiri? Jadi terima kasih. Hari ini kita memberikan komunikasi ya kepada masyarakat tentang kurban. Yang pertama, cara apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk memilih hewan kurban. Ini kalau kita amati itu harus hewannya sehat dulu, kemudian tidak cacat, kemudian pilih yang gemuk, kemudian yang lain tidak dalam kondisi sakit. Artinya hewannya sehat itu tidak dalam kondisi sedang, karena saat beli sehat bisa saja itu di beberapa waktu kemudian hewannya menjadi sakit di perjalanan, dalam waktu perjalanannya. Nah, sehingga kita ini melakukan pemeriksaan itu tidak hanya sekali. Jadi mulai yang ada di kandang-kandang, walaupun tidak secara langsung, ini bisa dari para mantri yang ada di petugas lapangan. Kemudian setelah hewan itu dijual belikan atau di tempatnya pedagang, kemudian yang ketiga ada di pasar hewan. Pasar hewan itu nanti hewannya tidak hanya dari kota Kediri saja, tapi dari sekitar kota Kediri. Kemudian setelah hewan itu di pasar, kemudian hewannya masuk atau dibeli oleh calon pengurban ya. Setelah dibeli, nah ini sebaiknya nanti diperiksa lagi oleh tim dari kita. Itu hewannya masih hidup. Timnya sendiri dari pemerintah Kota Kediri atau seperti apa, dokter? Ya, dari tim pemerintah Kota Kediri itu kita untuk pembagian tim ada dua. Tim pemeriksa hewan yang diperdagangkan itu ada dua tim Kecamatan Mojoroto dan tim kita bagi dua, Etan Kali dan Kulon Kali. Baik. Jadi Etan Kali dan Kulon Kali, yang Kulon Kali itu Mojoroto, Etan Kali untuk Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Baik. Ini untuk pemeriksaan hewan kurbannya. Tapi nanti pada saat pemeriksaan daging kurban atau setelah dipotong postmortem itu kita bagi 3 tim masing-masing kecamatan. Jadi nanti timnya akan berbeda, jumlahnya berbeda. Berarti juga ada untuk daging sendiri nanti juga ada pemeriksaan ya, dokter? Ada, nanti ada daging. Jadi ada pemeriksaan 2. Antemortem sebelum dipotong itu namanya pemeriksaan hewan kurban. Baik. Kemudian ada postmortem setelah dipotong namanya pemeriksaan daging kurban. Nah, kalau boleh tahu kenapa dokter pemerintah Kota Kediri juga melaksanakan pemeriksaan setelah hewan kurban itu dipotong? Jadi begini, pemeriksaan ini kan bagian dari jaminan mutu atau membuat masyarakat Kota Kediri ini menjadi tenang, menjadi yakin, dan yang jelas begini, orang yang beribadah lewat kurban, termasuk yang memotong, panitia, menjadi tenang. Yang menerima daging nanti makan dagingnya dengan gembira, karena ini kan hari raya, harus gembira gitu, harus jangan sampai nanti makan terus malah penyakit. Nah ini kan jadi tidak ada sesuatu yang tidak pas di situ. Sehingga Kota Kediri dalam hal ini memberikan jaminan mutu, jaminan ketenangan, jaminan kenyamanan bagi semua pihak yang ada di Kota Kediri. Itu yang dilakukan oleh pemerintah atau Pemkot Kediri. Oke, baik. Nah, dok, adakah perlakuan khusus dokter untuk hewan nanti yang ingin dikorbankan sendiri, bagaimana dokter? Jadi hewan yang dikorbankan ini perlakuannya sebenarnya mulai dari memelihara ya. Biasanya pemelihara atau peternak itu sudah di dalam hatinya itu iki nanti takdol sebagai hewan kurban. Jadi
hewannya itu dimimi, istilahnya dimimi itu dirawat sebaik-baiknya, mulai makanannya diistimewakan. Kalau jatahnya dulu biasanya habis, kalau dinilai uang itu 5.000, ini bisa menjadi 7.000 sampai 8.000 nilai gizi dan lain-lainnya. Kemudian dari segi, kalau dulu biasanya tidak patek dimandikan, terutama yang kambing sapi, itu setelah mau diniatkan tadi jadi hewan kurban, dijual sebagai hewan kurban, ya bukan untuk hewan kurban, dijual sebagai hewan kurban itu menjadi dimandikan. Nah, itu perawatan yang di peternak. Kemudian di pedagang ini sudah masuk ke hewan diperdagangkan sebagai hewan kurban. Ya. Jadi statusnya bukan, tidak ada lagi situ cempe, tidak ada pedet, tidak ada, sudah ya, dokter, sudah ya, kondisi siap. Nah pada saat di kondisi siap inilah nanti kita Pemkot ikut menseleksi secara aturan-aturan kurban. Nah dari situ mulai di pedagang dijual belikan. Nah ini perlakuannya adalah jangan sampai hewannya itu kecapean, jadi naik turun kendaraan. Itu yang perlu kita antisipasi, sehingga karena di transportasi itu juga mempengaruhi berat badan. Berat badannya bisa sampai 30% kalau dia 24 jam. Jadi misalnya bobotnya 100 bisa tinggal 70 kilo. Berarti kalau dia berjalan sangat berpengaruh. Makanya di perjalanan itu pengaruh stres ya, pengaruh stres. Jadi nggak mau makan, minumnya banyak, terus kuncingnya banyak, itu mempengaruhi bobot badan sampai catatan itu 30% dalam 24 jam. Semakin lama semakin kurus. Nah, untuk meningkatkan itu perlu waktu 2 minggu untuk kembali ke posisi normal. Jadi bobot 100 kilo 2 minggu baru setelah stres baru kembali ke normal. Setelah itu berat badan harian. Nah, itu di pelaksanaan pengawasan atau perlakuan terhadap hewan yang akan disembelih. Kemudian kalau ini perlakuan terhadap hewan yang disembelih sudah dibeli ya, sudah dibeli oleh pembeli yang mau kurban, itu sudah sampai, itu kan ada 2 macam nanti, bisa disembelih sendiri atau dikirim ke tempat yang di masjid-masjid atau yang mau diberikan di situ tempat pembeliannya. Nah itu ada lagi nanti perlakuannya yang kepada hewan yang sudah dibeli. Kalau membelinya masih lama, saya sekarang sekarang tanggal berapa ini? 10 ya? Berarti 7 hari lagi. 7 hari lagi berarti ini nanti pengirimnya adalah pada malam hari H. Mau dikirim malam hari H. Itu berarti tanggung jawab ngopeni sampai pengiriman masih di kandangnya. Tapi kalau yang sudah malamnya, misalnya kita bicara sudah mau dipotong besok ya, malam ini sudah mulai kita periksa. Nah, di malam ini perlakuannya adalah saat datang itu minum. Jadi diberi minum dulu ya, diberi minum. Mau tidak mau dia nanti, kalau belum mau nanti sekitar 2 jam dikasih lagi. Karena kalau pertama itu biasanya masih lingak-linguk pengenalan lokasi. Kemudian yang kedua, kalau itu masih datangnya belum 6 jam, ini wajib diberi makan. Tapi kalau sebelum 6 jam, misalnya motong jam 8, biasanya kalau sapi atau kambing tertentu itu dikirim habis subuh, ya itu sudah nggak usah dikasih makan, minum masih boleh. Jadi 6 jam sebelum dipotong, ini sebaiknya tidak diberi makan. Tapi kalau sebelum itu malamnya wajib ini diberi makan. Ya, cuma kadang-kadang makannya sedikit-sedikit ya. Boleh, kalau misalnya kambing ya boleh dikasih pisang, kan gampang itu pisang. Misalnya yang di dapur kita ada itu dikasihkan masih bisa. Kemudian perlakuan berikutnya itu tidak perlu juga pada saat itu dimandikan, tidak usah ada, biasa saja, dibuat senyaman mungkin tempat kandangnya. Itu perlakuan hewan yang mau dipotong sudah sampai di tempat penyembeliannya. Berarti itu memang kan harus ada perlakuan khusus ya dokter ya? Iya, ada beberapa yang harus diperhatikan ya dokter ya? Terus juga gini, yang paling, kalau kambing mungkin saya kira tidak begitu banyak bermasalah, tapi kalau sapi itu karena dia besar, yang kedua itu punya agresivitas tinggi, terus yang ketiga itu kadang-kadang nendang. Ya, ini harus, nendangnya sapi itu khas Bapak ya. Itu harus diantisipasi, tempatnya harus nyaman, patokannya itu kuat, jangan terus taruh pagar, nanti pagar ikut di bawah saya. Itu sering itu kejadian,
karena yang kabur ngirim kayak gitu ya, yang dokter, ngirim ya? yang ngirim sapi itu pengen cepet ngirim yang lainnya sehingga ditaleni di belum ada ininya sehingga terus itu takut ya. Nah, itu harus dicarikan tempat sendiri. Kemudian yang kedua, usahakan kalau sapi itu talinya 2. Jadi tali kalungnya itu sebaiknya 2 supaya ini aman. Jadi nanti sapi satu cek lepas masih satunya masih ada. Karena kalau sudah kena banyak orang atau lingkungannya itu kredit gitu atau sedang banyak anak-anak juga itu kadang dia takut itu terhadap sapi. Pada saat sudah seperti itu hewannya diperlakukan senyaman mungkin. Ini perhatian untuk warga kota. Jadi kalau sapi terutama, kambing juga sama, kambing resikonya saya kira lebih rendah daripada sapi. Kalau pada saat komunikasi dengan sapi, komunikasi dulu masih hidup ini jangan di depannya sini, ngelus-ngelusnya jangan di depan sapi. Itu pengaruh ya dokter? Itu dia kayak nantang kalau sapi itu dibelainya di sampingnya itu dada itu di atas kaki ya, di atas kakinya sini. Jadi jangan di depan kalau langsung begini sifatnya. Itu kalau dari depan, makanya orang lihat sapi langsung di depannya mesti langsung begini, tripatnya langsung agresif. Ini perlu perhatian ya. Tapi saya kira itu mudah-mudahan di Kediri tidak ada kejadian-kejadian yang seperti di media lain itu sampai ucul sampai ada yang ditembak ya. Karena kan tidak bisa dipegang. Karena saking besarnya ya dokter ya. Saking besar dan takut dia, kalau udah takut itu dia keluhnya aja tidak mempan untuk mengatasi. Itu saya kira itu yang dari mulai di peternak, di pedagang sampai yang mau dipotong. Baik. Nah, dokter sebagai penjual nih dokter, apa saja sih yang harus diperhatikan untuk menghindari penyakit atau virus yang biasanya bisa terjadi kapan saja dokter? Oh ya, jadi khusus untuk penjual ini mengantisipasi penyebaran penyakit. Sebenarnya ini sudah kita atur di lalu lintas. Kalau di dinas di Pemkot itu kan ada lalu lintas ternak namanya. Itu ada aplikasinya Signas Lalin, jadi itu berlaku seluruh Indonesia sudah. Untuk antar provinsi sudah harus pakai online. Jadi tapi untuk antar kota dalam Jawa Timur, antar kota kabupaten Jawa Timur ini masih bisa manual. Nah, untuk pedagang ini satu harus mengurus izin. Artinya didaftarkan sapi yang mau dikirim kemana, jumlahnya berapa, jantan betinanya, kemudian dia dapat dari mana. Itu ada di surat keterangan kesehatan hewan nanti untuk pedagang. Yang kedua, kalau dia sudah menjajakan yang kayak di kota Kediri ini, yang sudah menjajakan di pinggir jalan, ini satu izin lokasi. Ya, kalau kita tidak sampai izin ke wali kota lah ya, karena dia hanya sekitar 2 minggu. Itu paling tidak beliau ini izin di sekitar lokasinya, Pak RT-nya atau di sekitarnya situ. Jadi tidak mengganggu wilayahnya dan bau-bau dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan. Yang ketiga, ini mempunyai tempat pembuangan limbahnya sendiri, karena kalau kebetulan sapi tahun ini kayaknya belum ada tahun ini. Tapi yang kambing sudah ada beberapa titik tadi itu. Nah, ini yang kambing ada tempat pembuangan limbahnya dari mulai bekas pakan sampai bekas kotorannya nanti ditimbun di situ. Kalau udah selesai, biar enggak langsung bau. Dan alhamdulillah tahun ini bukan masuk hujan ya, musim hujan ya, sehingga bau tidak begitu bermasalah seperti tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya itu hujan, jadi jemik baunya kemana-mana. Itu yang saya kira. Terus kemudian siapkan juga desinfektan. Kita nanti biasanya dinas akan memberikan desinfektan untuk pedagang-pedagang yang di Kota Kediri. Baik. Kalau virus atau penyakitnya sendiri apa dokter yang biasanya sering terjadi sama sapi maupun kambing sendiri? Jadi kemarin ada surat edaran ya dari kementerian, itu kita waspada terhadap penyebaran PHMS, penyakit menular strategis. Itu ada antrak, ada Brucella, ada PMK, ada LSD, ada yang di kambing itu yang penyakit baru itu. Kemudian ada satu lagi yang tidak ini cuma diwaspadai, namanya tuberkulosis TB. Ya, ini yang antrak, kemudian Brucella, tuberkulosis itu kan zoonosis. Tapi LSD sama PMK ini tidak zoonosis, tidak menular ke manusia. Dan alhamdulillah Kota Kediri statusnya saat ini secara nasional sudah
zero reported case, artinya tidak dilaporkan sampai hari ini kasus baru, karena cover vaksinasi di Kota Kediri alhamdulillah sudah ya bisa dikatakan 90% ya. Kecuali sapi-sapi baru. Kalau apabila sapi atau kambing sendiri terkena virus sebagai penjual, nah ini gimana dokter mungkin sarannya? Iya, kalau gini, jadi kalau penjual itu kan jual beli, jadi ya pilihlah yang sehat mulai dari peternaknya. Kemudian kalau sudah terpaksa kena, ini harus wajib ini. Nanti setelah di tim kita biasanya ya, tim kita itu akan mengisolasi. Kalau manusia ada isolasi mandiri, kalau ini diisolasi, hewannya diisolasi atau dikarantina ya, sampai nanti kalau hari ini masih 7 hari itu masih kadang pengobatan masih mungkin ya, tapi kalau yang sudah 3 hari ya harus dipinggirkan, didelik inilah, itu jangan sampai ikut dipajang seperti tahun-tahun yang dulu itu kita dapat itu kasusnya, ini tidak boleh Pak, besok ke sana lagi masih ada, suruh bawa pulang. Berarti sempat ada dulu pernah ada, artinya sudah sebelum ini sudah di tapi tidak sampai virus ya, artinya sudah cacat, sudah tidak menular. Cuma kalau bisa itu yang jelek jangan ditampilkan ikut dipajang gitu loh maksud saya, supaya walaupun dia alasannya gini, ini untuk belajar biasanya. Jadi itu kalau ditampilkan itu yang bagus-bagus. Jadi nanti tampilan kita sebagai Kota Kediri kan juga ikut bagus. Jadi kita seleksi sejak mulai di kandang sampai peternaknya. Baik. Dokter, adakah aturan khusus dok saat memotong hewan kurban sendiri? Bagaimana dokter? Aturan dari pemerintah atau aturan dari pemerintah mungkin? Ya, jadi gini, pemotongan hewan itu kita sudah punya perda. Semua hewan yang beredar dan dagingnya diedarkan di Kota Kediri itu harus dipotong di rumah potong hewan, namanya RPH. Kecuali pada saat perayaan hari raya besar, hari raya kayak upacara-upacara itu boleh termasuk, kurban ini adalah salah satu upacara, dan itu boleh dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, dalam hal ini panitia akan koordinasi dengan pemilik tempat, kemudian dengan pemerintah kelurahan di daerah, RT dan sebagainya, kemudian masjid dan sebagainya, sampai nanti kalau yang wilayah yang menjadi menjadi rawan konflik itu harus dapatkan izin dari dinas. Dinas dalam hal ini mungkin mewakili pihak Pemkot Kota Kediri. Baik. Nah, dok, untuk sejauh ini apa sih upaya dari Pemkot Kediri menjelang Hari Raya Idul Adha sendiri? Apakah ada sidak ke tempat penyembelihan atau mungkin ke pasar hewan seperti itu? Nah, kita sebagai Pemkot ini sudah banyak hal yang kita lakukan sejak 2 bulan yang lalu. Jadi persiapannya itu sudah 2 bulan yang lalu kita sudah mulai mendata di mana saja biasanya ada penjualan. Kemudian yang kedua ini sosialisasi dengan menerbitkan kalau tidak salah 3 atau 4 brosur yang kita bagikan, mulai dari brosur pemilihan hewan kurban, kemudian brosur tentang penyakit cacing hari ini, kemudian pemilihan daging, kemudian nanti distribusi. Nah, ini beberapa hal ini yang kita lakukan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, ini kita rutin melakukan pantauan di pasar hewan. Jadi mulai dari penyemprotan disinfektan, pengawasan kesehatannya, sampai koordinasi dengan pedagang yang secara komunikasi mandiri, artinya tidak pakai pengeras ya, pribadi gitu. Kemudian yang keempat, kita ini sudah membentuk tim. Timnya ini kerjasama juga dengan asosiasi atau perhimpunan dokter hewan Indonesia. Ini kita lakukan untuk tidak hanya yang tertulis ya, dokter hewan di Kediri kan banyak ya, ini juga nanti semuanya akan terlibat, akan memberikan semacam pemeriksaan, memberikan pelayanan pemeriksaan di wilayahnya sekitar prakteknya situ. Jadi itu bisa yang paling cepat. Jadi kalau ada penyakit, ada kelainan, ada segera ditangani. Jadi nanti berjenjangnya sudah ada. Kalaupun tidak berjenjang juga ada awal, langsung ke dinas itu nggak boleh. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu ada laporan itu yang melewati kelurahan. Jadi dia lapor kelurahan, lagi kita datang ke sana. Jadi kalau kasusnya bisa juga lewat media sosial kita. Mungkin lewat Pemkot juga ada, nanti diteruskan ke dinas. Cuma kalau medsos biasanya agak lambat responnya, karena kadang sampai ke kita itu lambat. Tapi kalau yang by telepon itu cepat. Nah, itu yang dilakukan oleh
Pemkot Kediri. Selain nanti pemeriksaan di hari H, ya. Hari H itu dalam artian begini, hari H itu tidak hanya hari Senin saja, karena 17 hari Senin. Berarti masih ada hari Senin, hari Selasa, sampai Rabu, sampai Kamis. Itu terus melakukan masuk di dalam kategori hari H-nya. Jadi nanti kalau sekolah, instansi, mungkin ada satu lembaga di Kediri itu biasanya memotongnya 2 hari. Atau karena jumlahnya saking banyak, atau yang sekolah biasanya tidak hari H, tidak hari Seninnya, tapi hari masuk sekolah. Itu juga kita layani. Jadi kita melayani ya dokter ya dari pemerintah Kota Kediri sampai sampai hari Kamis itu masih kita layani sebagai prosedur hari H-nya. Baik. Nah, dokter, mungkin ini sebelum kita menutup podcast kita hari ini, apa dokter pesan bagi masyarakat mungkin yang ingin berkorban? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Pesan untuk kita semua, yang pertama untuk peternak, ini jualah ternak-ternak yang siap korban dalam kondisi gemuk. Kemudian untuk pedagang, ini jualah hewan korban dengan komunikasi yang baik, ya. Laporkan kalau ada sesuatu yang mencurigakan. Yang ketiga untuk pembelinya, pilihlah hewan yang sesuai syariat, mulai dari umur, tidak cacat, kemudian tidak sedang sakit, yang jelas harganya menyesuaikan. Kalau bisa harganya nggak usah ditawar, gitu, karena ini korban. Ya. Tapi sudah bagus tadi ya, kalau bisa itu. Yang ketiga untuk panitia ini panitia korban ya. Panitia korban ini cari tempat yang bagus, kemudian bentuk tim yang solid, kemudian cari penyembelih atau tukang ininya ya, itu yang sudah bersertifikat. Kita sudah mengeluarkan banyak pelatihan dan rata-rata punya sertifikat, dan itu yang bisa dipakai untuk penyembelih. Kalaupun belum punya, ini cari yang penyembelihnya yang amanah ya. Kemudian bagi penerima hewan korban, ini setelah daging diterima ya, nanti segera dimasak atau segera diolah. Kalau jumlahnya mungkin tidak langsung diolah, jumlahnya banyak, bisa disimpan di dalam kulkas. Pertama di suhu yang biasa, min 4 itu 4 derajat. Kemudian kalau disimpan lebih dari seminggu dalam bentuk beku atau di freezer, itu tadi setelah dari 4 derajat kemudian baru masuk beku. Jangan langsung dimasukkan ke beku. Berarti tidak disarankan langsung ya dokter ya? Tidak disarankan langsung ke beku untuk simpan jangka panjang. Tapi kalau lupa atau dimasukkan besok dimasak ya tidak masalah. Ya, itu kan supaya jangka panjangnya kandungan gizi yang ditandung oleh hewani ini tetap bagus dan sesuai syariat, yang berkorban bagus, perdagangannya bagus, nerimanya bagus, nanti semuanya dapat ibadah melalui kurban ini. Terima kasih Mbak. Ya. Dokter, mungkin ada tambahan, itu menyimpannya harus dicuci dulu atau mungkin tidak dicuci dulu? Untuk daging nanti kan ada tempatnya ya. Tempatnya dapat kresek atau dari besek atau dari pakai daun pisang, daun jati. Nah, ini tidak usah dicuci, daging tidak perlu dicuci ya. Kecuali ada jenengan krosok kresek-kresek ada pasir, nah itu pasirnya dipotong, dibuang aja. Tidak usah dicuci. Untuk mau disimpan ya. Sebaiknya kalau jumlahnya besar malah digantung yang bagus itu. Jadi biar netes airnya sampai tiris. Kemudian pencucian itu tidak diperlukan, kecuali mau masaknya itu mau dibuat tambah bumbu dan sebagainya ya. Jadi tidak diperlukan pencucian. Yang diperlukan mengganti bungkusnya. Diganti pakai daun ya? Enggak. Artinya gini, kalau kemasannya besar, bungkusnya itu diganti yang bagus yang di rumah, jadi tidak terkontaminasi dengan lain. Kalau bungkus kan masih campuran, cari yang baru. Masih kecil-kecil, apalagi kalau dikotai malah bagus. Siap. Terima kasih Dokter Puji atas waktu yang telah diberikan. Tentunya ini menjadi tambahan informasi ya dokter bagi masyarakat yang ingin berkurban nanti. Dan teman-teman, demikian tadi podcast kita hari ini. Saya Ayu Ardita beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.